mengenai kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan dan di Australia. Nah, kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan itu terjadi pada bulan September tahun 2019 dan di Australia terjadi pada bulan Januari tahun 2020. Nah, pernahkah juga kalian berpikir bagaimana para pembuat peta bisa membuat peta persebaran titik-titik api di wilayah itu? Nah, itulah yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini. Kita akan mempelajari materi mengenai penginderaan jauh, yaitu bagaimana kita melihat objek di permukaan bumi dari atas dan tanpa kontak langsung dengan objek tersebut. Selain itu, kita juga akan mempelajari materi mengenai interpretasi citra, yaitu pengenalan objek-objek yang terdapat di permukaan bumi. Nah, ini materinya sangat menarik sekali, jadi silahkan ikuti pelajaran ini dengan baik dan penuh semangat. Jangan lupa kerjakan tugasnya dan jaga selalu kesehatannya. Terima kasih, salam sehat, salam SFB. Ya, seperti yang barusan saya sampaikan, hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-9. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai penginderaan jauh dari interpretasi citra. Nah, jadi di sini kita akan melihat bagaimana cara untuk mengetahui permukaan bumi, contohnya seperti di gambar ini, permukaan bumi yang bisa kita lihat dari atas. Nah, jadi contohnya nanti seperti gambar-gambar ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan dengan penuh rasa ingin tahu dan bersuka cita, mampu mendeskripsikan penginderaan jauh, mengklasifikasikan jenis citra penginderaan jauh, dan menjelaskan interpretasi citra. Langsung saja, kita mulai dari penginderaan jauh. Penginderaan jauh disebut juga dengan inderaja, singkatannya bisa kita katakan inderaja. Jadi penginderaan jauh itu merupakan upaya untuk mengenali suatu objek dengan menggunakan alat pengindera atau sensor, baik alami maupun buatan. Nah, artinya bagaimana kita bisa mengenali, melihat, merekam objek di permukaan bumi dengan menggunakan alat yang disebut nanti dengan sensor, baik alami maupun buatan. Kita perhatikan gambar ini. Ini salah satu contoh hasil foto udara suatu wilayah. Ini pastinya yang dilihat dari atas. Ini pastinya yang direkam atau yang difoto dari atas dengan menggunakan alat. Nanti akan kita lihat alat-alat apa saja itu. Nah, biasanya kan kita kalau melihat sekeliling itu kan biasanya ke kiri, ke kanan, ke depan atau ke belakang. Kita belum pernah melihat bagaimana wilayah kita itu dari atas. Nah, jadi ini salah satu contohnya. Nah, jadi penginderaan jauh itu berkaitan dengan mengenali objek dari atas dengan menggunakan sensor yang bermanfaat untuk mengenali karakteristik wilayah itu sendiri. Nah, kalau kamu lihat gambar ini, kamu bisa melihat yang mana permukiman, yang mana lahan hijau, dan sebagainya. Jadi inilah dia penginderaan jauh, melihat permukaan bumi dari atas dengan menggunakan sensor. Nah, ada 6 komponen penginderaan jauh, ini harus kamu ingat. Yang pertama itu adalah sumber tenaga. Nah, sumber tenaga yang dimaksud di sini adalah sinar matahari atau disebut juga dengan gelombang elektromagnetik. Nah, bagaimana maksudnya? Nah, sinar matahari ini gunanya adalah untuk atau supaya objek di permukaan bumi terekam dengan baik, maka diperlukan cahaya matahari tadi. Nah, kalau untuk merekam objek di permukaan bumi, biasanya kan kita membutuhkan cahaya. Sama kalau kamu kayak memotret sesuatu, ini tanpa menggunakan flash ya, kamu memotret sesuatu, ya pastinya kamu membutuhkan cahaya yang cukup supaya objek yang kamu foto itu jelas atau terlihat baik. Nah, bisa kita lihat di sini perbedaan dari foto udara dengan menggunakan cahaya matahari dan tidak menggunakan cahaya matahari. Kalau yang ini foto udara yang dilakukan ketika siang hari atau pada saat siang hari, artinya ya pada saat masih disinari oleh cahaya matahari, kita bisa lihat hasilnya terang, jelas seperti itu. Nah, sementara gambar yang di sebelah sini, ini wilayah yang diambil atau direkam atau difoto pada saat malam hari. Nah, terlihat seperti ini. Sebenarnya ini tergantung kebutuhan saja. Tetapi kalau kamu mau melihat objeknya secara jelas, maka diperlukan cahaya matahari. Maka baiknya itu dilakukan pada saat siang hari. Itu komponen yang pertama. Komponen yang kedua adalah atmosfer. Nah, apa hubungannya atmosfer? Nah, atmosfer itu merupakan lapisan udara yang terdiri dari berbagai gas, antara lain karbon dioksida, nitrogen, dan
oksigen. Nah, molekul-molekul gas yang terdapat di dalam atmosfer ini dapat menyerap, memantulkan, dan melewatkan radiasi elektromagnetik atau cahaya matahari. Jadi atmosfer ini inilah nanti yang akan dilewati oleh cahaya matahari ya, seperti itu ya. Jadi cahaya matahari menyinari permukaan bumi melewati lapisan atmosfer. Jadi kalau misalnya ini tergantung apanya juga ya, tergantung ketinggian dari pesawatnya. Jadi kalau misalnya pesawatnya tinggi untuk memfoto, jadi mungkin akan melewati lapisan atmosfer yang lebih tebal. Nah, jadi cahaya matahari menyinari permukaan bumi, dia melalui lapisan atmosfer. Karena di lapisan inilah dia akan memantulkan dan melewatkan cahaya matahari tadi. Yang bagian C itu adalah objek. Nah, objek ini adalah segala kenampakan yang akan diamati tanpa kontak langsung, artinya nanti dengan menggunakan alat. Jadi objeknya itu adalah atmosfer, biosfer, hidrosfer, dan litosfer. Masih ingat aku? Ini materi kita pertama sekali ya. Atmosfer itu lapisan udara, biosfer itu lapisan kehidupan hewan dan tumbuhan, hidrosfer itu lapisan air, dan litosfer itu lapisan tanah. Nah, jadi inilah objek yang akan direkam oleh sensor. Contohnya seperti ini salah satu lapisan udara atau atmosfer. Jadi ini salah satu bentuknya, hasil pengamatan dari atas ya. Kemudian ini juga lapisan hidrosfer. Ini kalau kita lihat dari liku-likunya ini adalah bentuk dari sebuah sungai. Kemudian ya ini juga vegetasi, salah satu lapisan biosfer. Ini juga bisa menjadi objek yang akan diamati. Nah, ini juga bisa di sekitar lingkungan manusia. Jadi contohnya ini seperti ada permukiman. Pokoknya ini lingkungan yang terdapat di sekitar manusia seperti itu. Jadi inilah yang bisa kita amati. Ini salah satu contoh hasil foto udara, hasil citra foto yang diambil dari atas. Yang selanjutnya itu ada sensor. Nah, sensor ini merupakan benda yang digunakan untuk melacak, mendeteksi, dan merekam objek-objek di alam dalam jangkauan tertentu. Artinya dalam ketinggian yang berbeda-beda. Jadi sensor inilah yang merekam, istilahnya kalau di kameramu itu ya lensa. Contohnya kalau di kamera itu kan dia nggak bisa merekam atau memfoto kalau nggak ada lensanya kan gitu. Jadi itu ibaratnya kalau di kamera lensa ya di sini sensor. Jadi sensor inilah nanti yang akan merekam, melacak, memfoto objek yang ada di alam. Oke. Sensor ini akan dipasang pada wahana ya nakku, akan dipasang pada wahana. Jadi wahana itu nanti akan terbagi menjadi ya ini satu pesawat terbang dan balon udara. Itu wahana yang pertama. Yang kedua itu satelit. Jadi kita lihat gambarnya. Nah, seperti ini dia. Ini salah satu wahana penginderaan jauh. Jadi si sensor akan dipasang di sini. Nah, dia akan dipasang di sini. Jadi pesawatnya akan terbang. Jadi pesawatnya khusus ya, aku bukan pesawat penumpang yang biasa kamu naiki, bukan. Jadi ini pesawatnya khusus. Jadi ini dipasang di sini sensor. Baru nanti dia akan terbang dan merekam wilayah yang diinginkan untuk didapatkan informasi. Kemudian tadi ada balon udara. Nah, balon udara juga bisa digunakan sebagai wahana penginderaan jauh. Jadi nanti di sini akan dipasang sensor atau kamera atau lensa digital. Kemudian juga, nah ini tidak asing lagi, satelit. Nah, satelit ini wahana tertinggi anakku. Ini wahana tertinggi di permukaan bumi. Dan satelit ini merupakan juga salah satu wahana yang teknologinya sangat canggih sekali. Nah, jadi ini salah satu wahana terbang tinggi. Jadi di sini akan dipasang sensor untuk melihat ya permukaan bumi atau objek permukaan bumi gerak-gerik yang terjadi di permukaan bumi. Tergantung satelitnya jenis apa, seperti itu. Oke. Yang selanjutnya itu ada perolehan data. Nah, yang pertama itu secara manual dengan menggunakan interpretasi secara visual dengan menggunakan alat bantu yang disebut stereoskop. Jadi ini secara manual, yaitu dengan menggunakan sebuah alat yang disebut dengan stereoskop. Yang kedua itu secara digital atau numerik dengan menggunakan perangkat komputer. Maka data-data yang sudah direkam itu bisa dilihat dengan menggunakan alat bantu dan juga bisa digunakan
atau diolah melalui perangkat komputer. Seperti itu. Dan yang terakhir itu ada pengguna data. Nah, pengguna data ini merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem inderaja ini, yaitu mereka adalah orang atau lembaga yang memanfaatkan informasi hasil inderaja. Jadi kalau tidak ada pengguna data, ini sebenarnya adalah pekerjaan yang sia-sia. Mengapa? Karena pengguna data inilah yang akan mengolah atau mengirim data-data yang berguna untuk lingkungan sekitar, seperti itu. Dan pastinya pengguna data ini memiliki skill atau pengetahuan mengenai inderaja ini tadi. Seperti itu dia. Oke, nah sekarang perhatikan gambar ini. Ini adalah sistem penginderaan jauh. Jadi coba simak ya penjelasan dari Ibu. Oke, kita mulai tadi dari sumber tenaga yaitu cahaya matahari. Nah, cahaya matahari menyinari permukaan bumi, nakku. Dia menyinari permukaan bumi. Artinya ini adalah objeknya kan. Nah, cahaya matahari menyinari permukaan bumi, dia melewati lapisan atmosfer. Itu adalah unsur yang kedua tadi kan. Dia melewati lapisan atmosfer sehingga cahaya mataharinya sampai ke wilayah ini. Nah, ada yang dipantulkan, ada yang dihamburkan, ada yang diemisikan. Oke, setelah itu terdapat di atas ini satelit yang sudah dipasang sensor atau pesawat lah, seperti yang Ibu sampaikan tadi, ada pesawat, ada balon udara yang sudah dipasang sensor. Nah, contohnya di sini satelit. Di satelit ini sudah dipasang sensor, yaitu alat untuk merekam, melacak, dan mendeteksi atau memfoto wilayah ini. Nah, setelah disinari matahari, pastinya kan dia di sini objeknya ini kan mendapatkan cahaya yang cukup. Maka si sensor merekam objek ini atau memfoto atau mendeteksi objek di permukaan bumi. Itu ada permukiman, jalan, tanah, rumput, air, dan hutan dan sebagainya. Nah, setelah itu dia sudah merekam informasi itu di sini. Nah, setelah dia merekam informasi, dia mengirimkan sinyal ke stasiun yang ada di bumi. Bisa ya diikuti ya. Dia merekam sinyal atau dia mengirimkan data yang sudah direkamnya, dia mengirimkan ke stasiun yang ada di bumi. Nah, stasiun yang ada di bumi itu akan mengolah data tersebut. Jadi itu terdapat nanti fasilitas pengolahan data. Dia mengolah data tersebut menjadi citra. Citra itu adalah hasil dari penginderaan jauh. Nah, ada nanti dia menggunakan berbagai informasi. Ada nanti berupa data saja, ada hanya berupa foto. Nah, setelah itu dia mengirim ke pengguna aplikasi. Pengguna aplikasi ini tadi itu adalah pengguna data. Contohnya seperti lembaga-lembaga yang membutuhkannya. Contohnya lembaga apa? Contohnya lembaga Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Itu mereka membutuhkan data itu untuk melihat terjadinya perubahan-perubahan cuaca. Contohnya seperti itu. Atau misalnya contohnya badan yang berhubungan dengan bencana alam. Contohnya juga mereka salah satu pengguna aplikasi itu. Jadi ini adalah sebenarnya proses yang sangat simpel. Ingat ya, dimulai dari matahari menyirai permukaan bumi melalui atmosfer, kemudian ada yang dipantulkan, hamburkan, dan diemisikan. Kemudian sensor yang dipasang di satelit akan merekam objek ini. Setelah dia merekam objek itu, dia mengirimkan ke stasiun bumi, dan stasiun bumi mengirimkan ke fasilitas pengolahan data dalam bentuk data. Bisa juga dalam bentuk citra, dalam bentuk file, dalam bentuk data-data yang lain. Kemudian dia akan mengirimkan ke pengguna data tersebut. Nah, jadi inilah dia proses penginderaan jauh. Oke, kita lanjut. Nah, ada nanti di sini dia disebut dengan citra. Jadi citra itu adalah gambaran objek hasil rekaman sensor. Nah, citra itu terbagi menjadi dua, yaitu citra foto atau foto udara, yaitu citra foto yang detektornya berupa film dan menggunakan proses perekaman fotografi, artinya dengan menggunakan kamera. Kemudian ada citra non-foto. Nah, kalau citra non-foto ini menggunakan proses perekaman elektronik dan detektornya itu berupa pita magnetik, foto konsumtif, dan termistor. Ini menggunakan kamera kalau citra foto atau foto udara, sementara citra non-foto itu menggunakan pita magnetik. Contohnya seperti ini salah satu contoh citra foto, dan ini salah satu contoh dari citra non-foto. Jadi ini hanya kamu akan melihat hanya warna-warna yang berbeda. Nah, jadi ini contohnya keadaan cuaca.
Ini legendanya ya anakku. Kalau warna biru itu suhunya 0, semakin biru suhunya semakin tinggi. Kalau dia warna hijau itu suhunya sudah di bawah 0 derajat Celcius. Ini dengan menggunakan citra non foto yang dengan menggunakan pita magnetik tadi. Oke, yang terakhir itu kita akan mempelajari mengenai interpretasi citra. Nah, interpretasi citra itu artinya upaya pengenalan identitas atau ciri-ciri suatu objek atau gejala yang tergambar pada citra. Nah, di sini kita akan berusaha mengenal identitas objek tersebut. Nah, seperti ini. Kita akan mengenal ciri-ciri dari objek yang ada di wilayah ini. Oke, ada 8 unsur interpretasi citra. Perhatikan ya. Yang pertama, rona dan warna. Rona itu merupakan tingkat kegelapan atau kecerahan pada citra dalam bentuk hitam dan putih. Jadi warnanya ini nanti hanya ada 2, hitam dan putih. Itu yang disebut dengan rona. Ingat ya, rona itu dalam wujud hitam dan putih. Sementara warna, ya ini wujud yang terdapat pada objek mencakup semua warna. Nah, ini contoh dari rona. Ini rona gelap dalam wujud warna hitam, dan yang ini rona terang dalam wujud warna putih. Ini rona. Kemudian ini warna, jadi semua warna yang terdapat di sini. Nah, ini akan kita lihat. Ada warna hijau tua, warna kuning, dan warna hijau muda. Ada juga warna coklat dan lain sebagainya. Kemudian ada bentuk. Nah, contoh dari bentuk adalah yang pertama, bangunan sekolah tampak seperti huruf I, L, U, bukan I love you ya. Ada bentuk sekolahnya I, L, U, dan H. Kemudian juga lapangan sepak bola yang memiliki lintasan lari itu bentuknya elips, itu ya. Sementara lapangan sepak bola yang tidak memiliki lintasan lari bentuknya persegi panjang. Coba kita lihat. Nah, kalau misalnya ada citra foto seperti ini, kamu akan melihat bentuknya L. Ya, mungkin kamu akan mengenal, oh kayaknya ini sekolah. Karena biasanya kan sekolah itu bentuknya itu, letternya itu kalau dari atas L, ada juga U, ada juga I. Kalau sekolah kita SMA Santa Maria, ya kalau kamu ingat-ingat waktu kamu kesini, kalau SMA-nya saja saya kira itu bentuknya L ya, sekolah kita. Jadi ini bentuk dari objek. Oke, bisa juga seperti yang ibu katakan, kalau bentuk lapangan sepak bolanya elips, bentuk elips itu kan gini dia. Artinya di lapangan itu ada lintasan larinya. Biasanya seperti itu kan. Kalau bentuk lapangannya itu persegi panjang, berarti tidak ada lintasan larinya. Ini unsur yang kedua, yaitu bentuk. Oke, kita lanjut. Yang ketiga itu tekstur. Nah, tekstur ini artinya tingkat halus dan kasarnya suatu objek yang dilihat dari citra foto. Jadi bukan disentuh dia, anakku, baru kita tahu halus atau kasarnya, bukan. Tapi nanti di sini ada 3 tingkatannya, yaitu halus, sedang, dan kasar. Jadi artinya tekstur ini kita lihat objeknya, kita bisa melihat itu kasar atau halus berdasarkan penampakannya seperti itu. Contoh, 1. Hutan bertekstur kasar. 2. Semak belukar bertekstur sedang. 3. Permukaan air yang tenang bertekstur halus. Mari kita lihat contohnya. Nah, katanya tadi permukaan air itu, yang mana permukaan air di sini kira-kira? Nah, yang ini ya. Ini permukaan air, ini teksturnya halus. Artinya bukan disentuh dia, dipegang, diraba gini halus, enggak. Cuman kalau kita lihat dibandingkan dengan objek yang lain, ya penampakannya ya lebih rata. Kalau yang lain ini kan banyak penampakannya, contohnya permukiman. Jadi ini teksturnya halus. Kemudian semak belukar katanya teksturnya sedang. Permukiman ini yang padat ini teksturnya kasar, seperti itu. Yang keempat itu adalah pola. Nah, pola ini artinya kecenderungan bentuk suatu objek pada citra. Contoh, permukiman penduduk dapat berpola linear. Linear itu adalah berpola mengikuti garis jalan atau sungai, kemudian terpusat atau menyebar. Langsung saja kita lihat contohnya. Nah, kalau kamu lihat permukiman di sini, yang mana permukimannya? Ini permukiman kan? Apa pola permukiman wilayah ini? Polanya adalah memanjang mengikuti jalan raya. Gitu ya, itu artinya pola.
sekali lagi, pola permukiman di wilayah ini adalah memanjang mengikuti jalan raya. Beda halnya kalau di sini menumpuk pemukiman. Ya, polanya adalah mengelompok. Oke, selanjutnya itu adalah bayangan. Nah, bayangan ini adalah penentuan tinggi rendahnya suatu objek. Seperti itu ya. Jadi kalau semakin tinggi objeknya, semakin jelas bayangannya. Mari kita perhatikan citra foto ini kira-kira apa, nakku? Stadion ya, stadion sepak bola ya. Oke, di sini bisa kita lihat bayangan yang sangat jelas itu yang mana? Yang ini kan, artinya ini bangunannya tinggi ke atas, seperti bentuk kubah gitu, setengah lingkaran tapi nggak sampai ke sini ya. Jadi bentuknya melengkung gitu, dan pastinya ini sangat tinggi ya, namanya di stadion juga. Artinya kalau bayangannya jelas berarti objeknya itu tinggi. Kalau bayangannya kurang jelas, contohnya seperti yang ini, maka bangunannya ini lebih rendah. Paham ya? Jadi semakin jelas bayangannya, semakin tinggi objek itu. Biasanya kalau orang yang badannya tinggi-tinggi, biasanya bayangannya lebih jelas ya dibandingkan dengan yang berbadan pendek. Biasanya seperti itu. Nah, selanjutnya itu yang keenam ada situs. Oke, situs itu artinya letak objek terhadap objek lain di sekitarnya. Contoh, situs jalan raya adalah permukiman. Kenapa jalan raya situsnya permukiman? Karena di objek itu jalan raya berdekatan dengan permukiman. Nah, perhatikan gambar ini. Di sini kan ada permukiman, ada jalan. Maka situs dari permukiman apa? Apa yang berdekatan dengan permukiman? Ada jalan kan? Ada juga lahan kosong. Jadi itulah dia situs. Apa yang berdekatan dengan objek itu? Kalau situs jalan raya, apa yang berdekatan dengan jalan raya? Yaitu permukiman. Nah, itu ya, situs itu letak objek yang satu dengan objek yang lain, atau letak suatu objek terhadap objek yang lain yang ada di sekitarnya. Nah, yang ketujuh itu ada asosiasi. Asosiasi ini artinya hubungan keterkaitan antara objek yang satu dengan objek yang lain. Contoh, gedung sekolah berasosiasi dengan lapangan olahraga. Artinya apa, Bu? Artinya, kalau sudah ada gedung sekolah, sudah pasti ada lapangan olahraga. Artinya asosiasi ini, ya kalau ada A, di situ ada B. Biasanya kalau ada kamu, di situ ada aku ya. Biasanya gitu kan, kalian katakan kepada pasangan kalian contohnya. Ya, jadi kalau ada gedung sekolah, berarti pasti ada lapangan olahraga. Kemudian lapangan sepak bola berasosiasi dengan gawang. Ya sudah pasti kalau kamu lihat nanti ada lapangan sepak bola, berarti otomatis di situ pasti ada gawangnya. Kan nggak mungkin lapangan sepak bola nggak ada gawangnya, kan gitu. Nah, contohnya seperti ini dia gambarnya. Nah, jadi lapangan sepak bola berasosiasi dengan gawang. Jadi kalau di sini, kalau kamu lihat dari atas, ini sudah jelas ini pasti lapangan sepak bola. Bukan perumahan, bukan sekolah. Ini sudah jelas lapangan sepak bola. Maka, lapangan sepak bola ini berasosiasi dengan gawangnya. Karena di mana ada lapangan sepak bola, pasti ada gawangnya. Itu asosiasi. Oke. Yang terakhir adalah ukuran. Jadi nanti ukuran ini terdapat pada citra foto. Oke. Jadi kalau ukuran ini kita akan melihat jarak, luas, tinggi, dan volumenya. Tapi ini berhubungan nanti dengan skalanya. Seperti itu. Kita akan mengetahui ukurannya berapa, tapi harus ada skalanya dulu. Jadi itulah dia 8 komponen interpretasi citra. Baiklah, yang terakhir sekali. Nah, di sini ada manfaat citra penginderaan jauh. Yang pertama, memberikan informasi mengenai keadaan dan perubahan lahan. Yang kedua, membantu dan menganalisis perairan. Yang ketiga, membantu menganalisis cuaca dan iklim. Yang keempat, menyajikan model relief dan kemiringan lereng suatu lahan. Dan yang terakhir itu memberikan gambaran atau pemetaan mengenai daerah bencana. Jadi, citra penginderaan jauh ini sangat bermanfaat di berbagai bidang. Kalau misalnya di daerah bencana, seperti yang saya katakan tadi, contohnya di Aceh, kita akan bisa melihat bagaimana bentuk Aceh sebelum terjadi tsunami dan setelah terjadi tsunami. Dan juga bisa membantu
untuk memberikan informasi-informasi, contohnya tentang cuaca dan iklim, kemudian tentang penggunaan lahan, kemudian tentang menganalisis perairan. Jadi manfaat citra penginderaan jauh ini banyak dan ini bermanfaat sesuai dengan bidangnya masing-masing. Seperti itu dia. Baiklah, demikian saja pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Terima kasih. Salam SFD.